Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus senantiasa kami rasakan. Dan terima kasih untuk Tuhan yang terus mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan terambil dari Yehezkiel pasal 34, ayat 31 yang berbunyi demikian. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi sebetulnya ayat 31 ini merupakan penggalan dari cerita yang begitu panjang, kisah tentang gembala, dan di mana dijelaskan mengenai gembala-gembala yang jahat dan gembala-gembala yang baik. Lalu ketika Tuhan tidak menemukan gembala-gembala yang baik, tapi dia menemukan gembala-gembala yang jahat, maka Tuhan akan menentukan orang yang menjadi gembala yang baik. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Nah, dalam konteks Yehezkiel ini, Tuhan mengangkat Daud untuk menjadi gembala yang baik. Nah, lalu Tuhan juga mengatakan demikian di dalam ayat 25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Jadi ini seolah-olah perjanjian antara Allah dan umat Israel, dan Allah berfungsi sebagai gembala. Maka sebagai gembala, Allah akan membuat supaya domba-domba atau umatnya ini diam di padang gurun dengan aman tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Wah, luar biasa ya. Ini mau menunjukkan mengenai pemeliharaan, perlindungan dari seorang gembala. Ya. Terus juga dikatakan dapat diam di padang gurun, terus meniadakan binatang buas dari tanah itu. Wah, luar biasa ini ya. Pemeliharaan dan perlindungan yang luar biasa dari gembala. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Lagi-lagi bicara tentang pemeliharaan, ya, perlindungan, penjagaan, bahkan usaha untuk mensejahterakan umatnya. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Aduh, luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Jadi sebetulnya ini mau bicara mengenai Allah yang menjalankan fungsi sebagai gembala. Nah, gembala itu sebetulnya gambaran dari pemeliharaan. Nah, maka di sini ketika Tuhan mengatakan kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Allah mau mengatakan kepada umat bahwa ia adalah gembala dan umat adalah domba-domba, dan sebagai gembala Allah menjalankan fungsinya sebagai gembala, memeliharakan, melindungi, menjaminkan makan minum, menjaminkan keamanan, dan demikian ketatnya perlindungan yang Allah berikan kepada umat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ini merupakan janji Allah kepada kita, bahwa kita sebagai umat, sebagai dombanya, Allah sebagai Allah sebagai gembala, ia menjalankan fungsi kepemimpinannya. Ia menjalankan fungsi kepemimpinan, itu berarti menjalankan tugasnya sebagai pemelihara yang melindungi, yang memeliharakan. Itu kan memeliharakan bukan cuma memelihara Bapak Ibu, berarti menyediakan makan minum, menyediakan tempat tinggal, menyediakan perlindungan dari hal-hal yang jahat yang bisa mendatangkan bahaya. Itu Allah sediakan perlindungannya bagi umatnya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, Allah sebagai gembala, kita bersyukur kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Dan di dalam perjanjian baru, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus, di mana ia telah mengorbankan nyawanya untuk menjaminkan keselamatan bagi kita. Ia juga melindungi kita dari segala hal,
ya, menyediakan makan minum, menyediakan damai sejahtera bagi kita. Maka dengan demikian betapa terjaminnya hidup kita. Nah, itu yang disebut dengan pemimpin adalah pemimpin yang menjalankan fungsi pemeliharaan. Nah, jadi kalau kita juga ditugaskan sebagai pemimpin, entah pemimpin di keluarga, entah pemimpin di gereja, entah pemimpin di masyarakat, mari kita jalankan tugas pemeliharaan kita. Pemimpin yang tidak berfokus pada kepentingannya, tetapi pemimpin yang berfokus kepada yang dipimpin, mengusahakan yang terbaik, mengusahakan kesejahteraan. Itu yang disebut dengan pemeliharaan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah peliharakan kita juga peliharakan sesama kita. Tuhan menolong kita semua, amin. Bapa, terima kasih Engkau telah menjadi gembala kami, Engkau telah menjadi Tuhan kami, Allah kami, dan Engkau telah memeliharakan kami dengan begitu baik, dan Engkau terus menjanjikan pemeliharaan-Mu atas hidup kami sampai selama-lamanya. Kiranya ini menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kami untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dan aktivitas kami, termasuk juga kami mau menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai gembala-gembala kecil, pemelihara-pemelihara, orang-orang yang mengusahakan damai, orang-orang yang mengusahakan kesejahteraan orang lain. Tolonglah kami agar kami mampu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.